Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Nurdiana Simbolon. Sekarang kita masuk materi menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan. Ketika waktu kelas 11 kita sudah masuk ke nilai limit fungsi, dan kemarin sudah masuk ke nilai limit fungsi ketahinggaan pada trigonometri. Untuk menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan, ada limit fungsi rasional, limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga yang dapat diselesaikan dengan membagi peubah pangkat tertinggi adalah limit fungsi rasional yang berbentuk limit X mendekati tak hingga Px per Qx. Jika fx sama dengan A0x pangkat M tambah A1x pangkat M kurang 1 tambah A2x pangkat M kurang 2 tambah bla 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 per B0x pangkat N tambah B1x pangkat N kurang 1 tambah B2x pangkat N kurang 2 tambah bla bla bla. Untuk M sama dengan N, berarti yang diperhatikan di situ pangkat dari X ya, pangkat dari X pada pembilang dan penyebut. Jika M sama dengan N, limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan A0 per B0. Untuk yang kedua, jika M lebih dari N, limit X mendekati tak hingga Fx. Tetap yang diperhatikan itu pangkat X-nya ya, X pangkat tertingginya. Berarti limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan A0 per 0, berarti hasilnya plus minus tak hingga. Sedangkan yang ketiga untuk M kurang dari N, limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan 0 per B0 itu sama dengan 0. Oke, di sini saya ambil contoh limit X mendekati tak hingga 1 per X. Yang kedua yaitu B, limit X mendekati tak hingga X kuadrat per 5. Yang ketiga ya bagian C, limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat tambah 5X tambah 7 per 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Berarti oke, coba kita selesaikan untuk limit X mendekati tak hingga 1 per X. Perhatikan berarti X-nya di situ lebih besar pangkat penyebut. Tadi jika M kurang dari X itu sama dengan 0. Untuk yang bagian B, limit X mendekati tak hingga X kuadrat per 5 itu hasilnya tak hingga karena pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Yang C, limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat tambah 5X tambah 7 per 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Di situ pangkat tertinggi dari X pada pembilang dan penyebut yaitu sama, yaitu sama-sama pangkat 2 pangkat tertingginya. Maka hasil dari limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat tambah 5X tambah 7 per 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Sebenarnya di situ untuk limit X mendekati tak hingga yang 3X kuadrat tadi berarti semuanya kita bagi per X kuadrat, berarti 3X kuadrat per X kuadrat hasilnya 3, 5X kuadrat per X kuadrat tambah 7 per X kuadrat per 2 tambah 2X kuadrat per X kuadrat, 3X per X kuadrat, 4 per X kuadrat. Karena pangkat penyebut lebih besar dari pangkat pembilang, maka hasilnya 0. Untuk pembilangnya tadi berarti 3 tambah 0 tambah 0 per 2 tambah 0 tambah 0. Maka hasil dari limit X mendekati tak hingga adalah 3 per 2. Untuk bagian B, nilai limit fungsi irasional atau bentuk akar. Limit fungsi irasional untuk X mendekati tak hingga yang berbentuk akar dapat diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Ya, saya ambil contoh di situ, hitunglah limit X mendekati tak hingga akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 dikurang akar kuadrat dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Coba kita selesaikan dulu. Untuk limit X mendekati tak hingga berarti 3X akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 dikurang akar kuadrat dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Berarti kita kali dengan sekawan dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6. Berarti sekawannya akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar kuadrat dari 3X
X kuadrat kurang 2X kurang 1 per akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar kuadrat dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Berarti pembilang dan penyebut harus sama. Berarti di situ karena sekawan dari akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6, berarti hasilnya 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 dikurang jangan lupa pakai kurung karena di situ ada 3 suku, berarti 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 per, berarti kan penyebutnya tidak ada mau dikalikan, berarti tetap akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar kuadrat dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Berarti kalau kita buka kurungnya, berarti di situ 3X kuadrat kan berarti kurang 3X kuadrat, maka 3X kuadratnya habis. 4X itu kurungnya tadi dibuka, berarti negatif kali negatif jadi plus, berarti 4X tambah 2X, makanya hasilnya 6X. Berarti untuk min 6 tambah 1 hasilnya kurang 5, berarti hasilnya 6X kurang 5 per akar kuadrat dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar kuadrat dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Berarti untuk limit X mendekati tak hingga, karena untuk pembilang pangkat X tertinggi adalah 6X, berarti 6X per X dikurang 5 per X. Per, untuk penyebut pangkat tertingginya adalah X kuadrat, berarti seluruhnya kita bawa ke per X kuadrat. Berarti akar kuadrat dari 3X kuadrat per X kuadrat, tambah 4X per X kuadrat, kurang 6 per X kuadrat, tambah akar kuadrat dari 3X kuadrat per X kuadrat kurang 2X per X kuadrat kurang 1 per X kuadrat. Jadi hasilnya 6X per X. Jika pembilang dan penyebutnya sama pangkatnya, maka hasilnya adalah 6. Sedangkan pangkat penyebut lebih besar, maka hasilnya 0. Maka 6 dikurang 0. Per, untuk yang penyebut berarti 3X kuadrat per X kuadrat itu hasilnya 3. Sedangkan 4X per X kuadrat itu hasilnya 0. Dan kurang 6 per X kuadrat itu juga hasilnya 0. Begitu juga untuk yang sebelah kanan, berarti pangkat pembilang dan penyebutnya di situ tidak sama, maka jika pangkat penyebutnya itu lebih besar, maka itu hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 6 kurang 0 per akar kuadrat dari 3 tambah 0 tambah 0 tambah akar kuadrat dari 3. Hasilnya adalah 6 per akar 3 tambah akar 3. Berarti untuk pembilang hasilnya tetap 6, akar 3 tambah akar 3 adalah 2 akar 3, maka kita rasionalkan, sama-sama kita kali akar 3. Maka hasilnya 6 per 2 kali 3 berarti 6, berarti 6 dibagi 6 akar 3, maka hasilnya menjadi akar 3 cuman. Juga kita kerjakan dengan cara yaitu jika fungsi-fungsi irasional fx sama dengan akar kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c dan gx sama dengan akar kuadrat dari px kuadrat tambah qx tambah r dengan a, b, c, d, p, q, dan r bilangan-bilangan real, a tidak sama dengan 0 dan p juga tidak sama dengan 0. Jika a sama dengan p, buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga fx kurang gx itu sama dengan b kurang q per 2 akar a. Jika a lebih dari p, buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga fx kurang gx itu sama dengan plus tak hingga. Atau jika a kurang p, buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga fx kurang gx itu sama dengan min tak hingga. Jika A sama dengan P dan B sama dengan Q, buktikan bahwa limit X mendekati tak hingga fx kurang gx sama dengan 0. Berarti kalian bisa coba perhatikan untuk yang soal yang tadi, apakah sama untuk A sama dengan P. Maka kalau memang sama, itu berlaku rumus ini. Oke, boleh dicoba. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.